Tahu, kerjaan saya ini selalu mengumpulkan massa, bertemu dengan massa dalam jumlah yang tidak sedikit. Sedangkan di satu sisi keluar regulasi kebijakan social distancing. Jadi otomatis semua jadwal tausiah saya yang sifatnya mengumpulkan massa, yang sifatnya off air, ketemu dengan orang-orang cancel. Dari data yang sudah disimpan oleh asisten saya itu, untuk bulan Maret aja itu ada 30 titik. Bulan Maret, bulan Mei itu ada kurang lebih sama ya, hampir tiap hari. Bahkan bulan Juni pun saya nggak berani ngambil karena jadwal udah masuk. Juni, Juli itu udah masuk semua. Cuman saya bilang sama asisten, sementara di keep dulu, kita belum bisa terima karena khawatir kalau menjanjikan sesuatu nanti malah nggak jadi, kasihan. Jadi kurang lebih hampir ada 100 kerjaan lah dalam dekade 2 bulan ini yang harus cancel. Yang sangat luar biasa yang terjadi adalah pastinya karena terhitung bulan Maulid masuk kepada bulan Rajab. Ini Masya Allah, awal-awal Corona masuk di Indonesia itu, kalau nggak salah di awal-awal bulan Rajab ini Masya Allah, pastinya jadwal ceramah, jadwal yang sudah disepakati oleh panitia pasti akan berdampak dan banyak yang di-cancel juga pastinya. Ini Masya Allah, dan imbasnya sampai Ramadan ini hingga nanti pun Idul Fitri, Wallahu a'lam. Apakah ada lagi jadwal-jadwal yang masuk ataukah semua memang di-cancel sampai nanti menunggu kondusif? Sedih, Mbak. Banyak yang cancel gitu kan. Ya saya pribadi pusing pasti kalau dipikirin ya. Wah, udah buram deh titiknya. Udah nggak kelihatan saking banyaknya ya. Maksudnya saking banyak gini. Kayak Ramadan deh, sahur, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, buka puasa bersama, sholat taraweh, ada kajian ba'da taraweh. Setiap hari sebulan seperti itu. Ya kalau dihitung titik ya alhamdulillah, pokoknya ya ada lah ya, tiap hari mah ada aja 1-2 mah gitu. Tadi bukan berarti saya ngisi terus tuh subuh duha, enggak, artinya itu pilihan-pilihan. Hari ini nggak di kajian duha, ya ada kajian zuhur. Ya pasti berapa titik. Jadwal yang sudah masuk sampai bulan Mei ada, hanya saja ya dengan adanya musibah ini ya semuanya di cancel, tidak hanya di pending, jadi diadakan. Ada beberapa di awal yang mundur, kemudian karena panjangnya masa lockdown akhirnya di cancel. Wah, full day setiap hari ada aja 1-2 itu bulan puasa mah. Makanya kalau kata orang kampung, bulan puasa tuh bulannya kiai dah. Berkat numpuk, pepes sampai basi, ya kan, buah-buahan bisa bagi tetangga. Saya ini udah 2 bulan loh nggak dapat parcel. Artinya memang secara finansial pasti ngefek banget. Sebenarnya bukan mata pencaharian ya, tapi dakwah itu adalah sebuah profesi anugerah dari Allah yang pada akhirnya umat masyarakat memberikan apresiasi. Dakwah bukanlah matematis, dakwah bukanlah bagian benefit keuntungan yang punya cash flow yang setiap saat bisa kita perkirakan. Tapi yang jelas apapun yang terjadi, walaupun rezekinya memang berkurang, iya jujur Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan tahun lalu, rezekinya berkurang, tapi prinsip saya adalah selalu mensyukuri berapapun yang Allah beri. Dakwah ini adalah panggilan. Dakwah ini adalah kebutuhan batin kita. Setelah kita mendapatkan amanah ilmu dari guru-guru, kita wajib sampaikan. Maka menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi habaib, itu bukan profesi. Itu panggilan Allah, itu panggilan umat. Dakwah itu bisa tersampaikan dengan cara apapun. Walaupun sekarang harus dengan digital mau nggak mau. Teks dunia dakwah, berdakwah tidak hanya dilakukan secara langsung. Dakwah tidak hanya dilakukan secara bertalaki atau bermufasyahah, tetapi di tengah maraknya pandemik virus corona ini, dakwah juga bisa dilakukan dengan cara metode online.
Jadi dakwah yang kita lakukan sekarang sifatnya online ya. Saya nggak nyangka juga, bukan produk aja yang online. Sekarang tausiah pun online, hanya melalui handphone ya, Zoom, WhatsApp dan lain sebagainya. Ya kita syukuri aja. Karena bagi saya, apapun yang terjadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah pasti punya rencana. Menanggapi tentang adanya lonjakan penumpang yang ada di Terminal 2 Soekarno-Hatta, ya sedikit menggelitik saya karena memang kan kita tahu belakangan ini peraturan pemerintah tidak membolehkan transportasi apapun itu, darat, udara atau laut, untuk beroperasi kecuali logistik gitu. Terus tiba-tiba berubah lagi, boleh untuk pebisnis, tapi kok tiba-tiba ada banyak penumpang seperti ini yang seolah-olah ingin pulang kampung gitu. Yang terjadi antrian panjang calon penumpang, menurut saya ini sebuah pelanggaran PSBB dong, karena melakukan sebuah aktivitas sehingga terjadi penumpukan atau berkumpulnya banyak orang. Nah itu mesti ditelusuri lagi, kenapa sampai terjadi antrian panjang seperti itu. Sedih ya sebenarnya, banyak banget masyarakat Indonesia yang masih nekat mudik dan berdempet-dempetan di terminal atau di bandara, bahkan di dalam pesawat, dan tidak mengindahkan aturan physical distance. Sarannya hanya ikuti pemerintah saja, himbauan pemerintah aja gitu. Kalau memang dilarang untuk mudik, janganlah kita mudik dulu gitu. Bukannya gimana ya? Ya kita jadi manusia di tengah-tengah aja gitu. Jangan terlalu takut, jangan juga terlalu menyepelekan virus ini gitu. Kita jadi orang di tengah-tengah aja. Dan untuk pemerintah, semoga pemerintah punya solusi yang lebih baik lagi. Mungkin belum diantisipasi karena di luar dugaan. Dan menurut saya ini juga akan menimbulkan klaster baru, namanya klaster Suwita. Artinya klaster ini berbahaya. Karena apa? Pesan saya sih, sebagai masyarakat Indonesia yang bijak dan pintar, jangan maksa akan ego Anda sendiri buat tetap mudik. Ingat ya, kalau virus corona itu masih bersifat asimptomatik atau tidak ada gejalanya. Meskipun Anda nggak ada pilek, batuk, atau demam, Anda masih bisa saja membawa virus tersebut ke tempat lain atau ke daerah lain dan mengenai keluarga Anda dan kampung halaman Anda. Dan ingat juga bahwa tenaga medis atau rumah sakit di Indonesia itu jumlahnya masih nggak setimpal, gak sebanyak dengan masyarakat Indonesia. Jangan mudik hanya demi ego Anda sendiri, karena hal tersebut dapat merugikan Anda sendiri dan keluarga Anda di kampung halaman. Oke, tetap stay safe semua, stay at home, dan tunda dulu mudiknya sampai pandemi corona ini berakhir. Tanya bahagianya sih sebenarnya udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih ya. Aku dapat kabar istriku hamil itu di tanggal 24 Januari 2020. Aku yang baca email, karena tuh emailnya hasil darah kan. Baca email hasil darah, terus istriku nggak berani baca karena tahun sebelumnya dia yang duluan baca hasilnya, ternyata hasilnya masih negatif dan dia kecewa, normal kan. Nah di tahun ini akhirnya aku yang baca, aku kasih tahu dia. Istriku langsung nangis. Aku coba untuk tetap meredam emosi hari itu, dan hari itu kebetulan memang harus jalan karena ada preskon, waktu itu ada preskon, ada band di jalan tuh nyetir sendiri. Kebetulan hari itu lagi nyetir sendiri, lewatin jalan Sudirman, Tamrin, lihat gedung-gedung tinggi, terus mikirin ya Allah ini sudah 8 tahun penantian, akhirnya dikasih juga. Aku tuh orangnya yang apa ya biasa lah, laki-laki kan kadang-kadang denying gitu, tiba-tiba lagi nyetir nangis sendiri. saking haru bahagianya itu, perasaannya benar-benar nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Udah 5 bulan, boleh dibilang mungkin masa-masa rawannya udah dilewati. Mohon doanya juga, mudah-mudahan sehat terus sampai 9 bulan atau sampai lagi. Apanya? Bawaannya? Enggak, udah lewat sih. Bawaan yang ngidamnya segala macam. Justru kan hamilan istri tuh dia nggak terlalu ngidam yang macam-macam.
di awal kehamilan tuh yang ngidam tuh justru aku, yang ngidam justru calon bapaknya. Jadi kalau ditanya apa nih istri lagi gimana di situasi hamil 5 bulan, nggak ada, biasa banget, biasa normal aja, alhamdulillah. Jadi di Siantar Sumatera Utara tuh ada satu roti namanya roti ganda. Roti ganda itu sebenarnya roti biasa aja, walaupun mungkin lebih lembut. Tapi selai serikayanya menurut aku nggak pernah aku dapatkan di kota manapun, rasanya beda. Akhirnya pas di awal kehamilan istri tuh ngidamnya itu, sampai minta tolong kirimin dari sana. USG-nya harusnya di minggu ini, cuman kemarin di 2 minggu lalu tuh kita tes darah istri untuk tahu kromosom janin gitu ya, untuk tahu kromosom bayi. Nah hasilnya itu baru keluar hari Senin besok tanggal 18 Mei. Nah akhirnya sekalian tuh kita pengen tahu hasil kromosom, sekalian USG, sekalian mungkin 4D juga, karena di usia kehamilan 5 bulan tuh udah bisa 4D, udah bisa lihat bayinya lebih jelas. Jadi insya Allah kalau nggak ada hambatan tuh Senin atau Selasa minggu depan. USG yang berikutnya nih, karena kita belum pasti tahu jenis kelamin babynya juga. Kemarin terakhir kita USG itu masih sebelum 4 bulan dan belum kelihatan jelas laki-laki atau perempuan. Nanti setelah minggu depan kita USG lagi, terus hasil kromosomnya juga udah kelihatan, baru dia bikin persiapan untuk si babynya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.